Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi tidak akan menyerah, selanjutnya bisa melelang mobil SMK dan juga baju kotak-kotak. Konser amal yang berisikan lelang sepeda motor listrik Gesits yang bertanda tangan Presiden Joko Widodo dinilai penuh kontroversial. Lantaran panitia dan presiden seolah-olah dikerjain atau diprank oleh pemenang lelang bernama M. Nuh. Konser MPR PPIP BNPB di tengah pandemi COVID-19 menyisakan banyak kontroversi. Salah satunya adalah soal lelang motor listrik. Begitu kata peneliti Institut Riset Indonesia, INSIS, Dian Permata kepada kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 22 Mei. Di mana pada acara tersebut pemenang lelang M. Nuh disebut sebagai seorang pengusaha. Bahkan identitas pekerjaannya diakui sudah diverifikasi oleh Wanda Hamidah dalam acara lelang tersebut. Sayangnya identitas pengakuan itu tidak dicek benar oleh Wanda Hamidah. Di dunia maya, KTP M. Nuh beredar luas. Ia berprofesi sebagai buruh lepas. Di video itu, Wanda mengatakan sudah 2 kali menelepon dan verifikasi. Jelas Dian. Hal tersebut merupakan satu pangkal permasalahan lantaran Wanda tidak teliti dalam melakukan pengecekan profesi si M. Nuh. Terlepas hubungan antara profesi dan kekayaan seseorang, tidak bisa digeneralisasi. Harusnya ia pun curiga, karena Wanda sebagai kurator data atau profiling peserta lelang. Peserta lelang adalah orang yang sudah terverifikasi. Misalnya memberikan uang jaminan ikut lelang atau lainnya, dengan ia bisa masuk mengikuti acara lelang lanjutan. Di sini letak krusial lainnya. Publik akan melihat acara lelang itu amatiran atau ekstrim, hanya main-main. Sambung Dian. Akibatnya sekarang opini publik menjadi terbangun, yakni Presiden Jokowi terkena prank oleh M. Nuh. Terlepas M. Nuh punya niatan atau tidak melakukan prank, namun yang pasti publik akan menilai acara tersebut penuh dengan kontroversi. Kontroversi itu dimulai ketika pelaksanaan konser itu sendiri dilakukan di tengah pandemik tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Celakanya pun pelaku adalah elit negeri. Kontroversi tersebut semakin epik ketika kasus M. Nuh mencuat ke permukaan publik dengan identitas yang sebenarnya. Konser ini paripurna kontroversinya. Terlepas penuh kontroversi, niat dan tujuan esensi kegiatan itu layak didukung. Hanya saja perangkat pendukungnya tidak sesuai lantaran adanya pandemi COVID-19. Namun terlepas dari itu semua, lelang kemanusiaan untuk penanggulangan wabah COVID-19 bisa terus dilanjutkan, termasuk oleh Presiden. Tapi, harus didukung alat kurator data mumpuni. Misalnya lelang mobil SMK yang dikendarai Jokowi pertama kali sewaktu uji emisi, atau kemeja kotak-kotak yang dipakai Jokowi pada Pilkada DKI. Semuanya itu adalah benda ikonik milik Jokowi dan memiliki perjalanan sejarah. Demikian kata Dian Permata. Terkait dengan konser amal untuk COVID-19, Rizal Ramli pun juga mengomentari, ngurus keuangan konser aja tekor, apalagi keuangan negara. Konser musik yang digagas oleh BPIP menuai kritik dari sejumlah pihak, maupun warganet, karena dianggap tidak empati dan simpati terhadap kondisi rakyat. Salah satunya pengamat ekonomi yang juga merupakan mantan Menko Perekonomian era Gus Dur, yaitu Rizal Ramli. Dia menyindir BPIP yang diketahui oleh Megawati Soekarno Putri dan pemerintah yang gagal mendapat perhatian masyarakat lewat konser virtual itu. Melalui akun Twitternya, Ramli Rizal, dia mengunggah sebuah meme bertuliskan beberapa kalimat. Laini kok ada yang iseng, sing leres, wajah menyeringai. Tulis Rizal disertai emotikon tertawa. Dalam meme tersebut tertulis kalimat seperti ini. Konser dengan biaya 6,7 miliar, mendapatkan 4 miliar rupiah. Dapat untung besar. Urus konser aja gagal, apalagi urus negara. Tekor. Makanya, kalau mau konser aja KPU hitung-hitungan biar untung. 6,7 M plus 4 M sama dengan 64,7 M. Sambung tulisan di postingan Rizal. Tanya Rizal Ramli, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin juga mengatakan keprihatinannya atas konser itu. Mengapa pada saat demikian pemerintah justru mempelopori acara tersebut seperti konser musik yang tidak memperhatikan protokol kesehatan dan terkesan bergembira di atas penderitaan rakyat. Begitu kata Din pada hari Selasa 19 Mei. Bukankah sebaiknya dalam keadaan penuh keprihatinan kita semua meningkatkan doa dan munajat kehadirat Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu sambungnya. Beginilah fakta konser amal lelang motor 2,5 miliar rupiah berujung Jokowi kena prank. Motor listrik gesit dengan tanda tangan Joko Widodo laku senilai 2,5 miliar rupiah dalam lelang di konser virtual pada hari Minggu 17 Mei. Namun ternyata Jokowi ini kena prank sebab orang yang membeli motor tersebut hanya seorang buruh harian lepas dan bukan pengusaha. Dalam konser virtual yang digagas MPR bersama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, M. Nuh mengaku sebagai seorang pengusaha. Nuh ditangkap karena diduga melakukan penipuan, dan hingga kekinian belum melakukan pembayaran. Informasinya ia bukan pengusaha melainkan hanya buruh harian lepas. Sejak awal munculnya rencana perhelatan konser virtual telah menjadi sebuah kontroversi. Banyak pihak yang mengecam kegiatan konser itu. Bahkan dalam konser tersebut, para pengisi acara juga tidak memperhatikan pembatasan fisik atau physical distancing. Hal itu justru memberikan contoh buruk bagi publik. Berikut ini adalah rangkuman fakta seputar konser virtual yang diadakan oleh MPR dan BIP sampai dengan pelelangan motor listrik Jokowi yang berujung kena prank. Motor listrik bertanda tangan Jokowi bakal dilelang di konser BIP. Presiden Jokowi dijadwalkan akan menghadiri konser solidaritas kemanusiaan dengan tajuk Bersatu Melawan Corona pada Minggu 17 Mei yang lalu. Konser tersebut merupakan hasil kerjasama BIP dengan MPR RI, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Indika Foundation, dan GSI Lab yang juga akan dihadiri artis-artis. Konser amal lawan Corona yang dihadiri Jokowi bakal digelar secara virtual. Staf khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Beni menegaskan konser solidaritas kemanusiaan dengan tajuk Bersatu Melawan Corona digelar secara virtual. Konser itu rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, serta artis-artis ternama sebagai pengisi acara seperti Judika, Rosa, Via Valen, dan lain-lain. Konser BIP saat wabah COVID-19 panen kritik. Gaji gede cuma begini. BPIP yang menggelar konser solidaritas kemanusiaan di tengah pandemi Corona dengan tajuk Bersatu Melawan Corona ini menuai sorotan dari publik. Konser tersebut merupakan hasil kerjasama BPIP dengan MPR RI dan lain-lainnya. Motor listrik gesit Jokowi laku 2,5 miliar lebih dari konser BPIP. Motor listrik gesit milik Joko Widodo laku senilai 2,5 miliar dalam lelang yang digelar saat konser amal penggalangan dana virtual yang digagas oleh MPR bersama dengan BPIP. Adalah seorang pengusaha bernama M. Nuh asal Kampung Manggis, Jambi yang beruntung memenangkan lelang motor listrik berwarna merah yang dibubuhi tanda tangan Jokowi senilai 2,5 miliar rupiah. Orang Jambi yang membeli motor listrik gesit Joko Widodo seharga 2,5 miliar ini dalam lelang yang digelar saat konser amal ini ternyata bernama M. Nuh. Dan M. Nuh, pemenang lelang motor Jokowi, telah ditangkap oleh polisi. Lelaki yang memenangkan lelang motor listrik bertanda tangan Jokowi senilai 2,5 miliar dikabarkan ditangkap oleh aparat kepolisian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga dengan alamat di Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi itu diamankan pada hari Kamis 20 Mei dini hari. Nuh yang membeli motor Jokowi ternyata adalah buruh harian. M. Nuh, lelaki yang menangkan lelang motor gesit milik Jokowi, ditangkap aparat kepolisian. Warga dari Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi itu ternyata adalah seorang buruh harian lepas. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi menyampaikan terkait adanya kabar penangkapan M. Nuh
Disebut-sebut sebagai seorang pengusaha dan memenangkan lelang motor listrik bertanda tangan Presiden Jokowi seharga 2,5 miliar. Menurutnya, pria tersebut hanya diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Ia juga mengatakan tidak ada penahanan terhadap M. Nuh.